Oke, saya lihat Fani udah tuh, Fani Mulyani, Fani ya, Fani pakai V ya. Ya, Pak, udah. Oke, nah bedanya pakai V ini pakai F. Biasa. Kan ada juga yang namanya Fani tapi pakai F gitu. Ada bedanya nggak artinya? Maksudnya Pak kurang kedengaran. Oh, sok atuh baca aja langsung. Pengawasan adalah suatu usaha preventif dengan maksud jangan sampai terjadi perbuatan melanggar atau melawan kaidah-kaidah hukum tata pemerintah. Suaranya putus-putus, panggilnya kayaknya lagi ini sinyalnya nggak bagus ya kayaknya. Gimana sih di rumah, di mana? Di rumah. Dekat dengan apa? Mat nggak? Dekat ke apa? Mat nggak? Ya Pak. Udahlah. Putus-putus suaranya juga. Oke, nggak apa-apa tapi udah ya. Udah dibaca jawabannya. Terakhir, Elis Susanti. Lis, wajahnya kok kepotong sebagian Lis. Tunduk ini, nah gitu. Ya Nggak Pak. galau Lis? Nggak galau nggak? Enggak Pak. Oke, sok silakan baca kamu. Pengawasan adalah usaha preventif dengan maksud jangan sampai terjadi perbuatan melanggar atau melawan kaidah-kaidah hukum tata pemerintahan. Oke, Lis, jelasin Lis Diana jelasin tuh. Barusan kalau kesenyum-senyum ya, Lis Diana. Jelasin Ya, apa Pak. pengertian pengawasan maksudnya apa ya barusan bisa nih kayak Lis Diana. Coba. Pengawasan itu ada tadi kan apa? Baca dulu, Lis. Pengawasan adalah suatu usaha preventif dengan maksud jangan sampai terjadi perbuatan melanggar atau melawan kaidah-kaidah hukum tata pemerintahan. Preventif kan apa, Lis? Pencegahan. Mencegah. Jadi pengawasannya usaha mencegah apa? Jangan sampai terjadinya peristiwa atau perbuatan melanggar atau melawan hukum atau melanggar kaidah-kaidah hukum atau pemerintah. Jadi kalau begitu yang namanya pengawasan itu ketika peristiwa terjadi apa ketika peristiwa belum terjadi? Sebenarnya ini sudah saya sampaikan tadi ya, tapi ini lebih detail lagi mengenai pengertian pengawasan. Jadi pengawasan itu usaha pencegahan, berarti kalau mencegah itu sudah terjadi atau belum peristiwa? Belum, Pak. Belum. Jadi mencegah jangan sampai peristiwa terjadi gitu. Kalau sudah terjadi peristiwa bukan mencegah lagi namanya, tapi penerapan sanksi. Jadi mencegah suatu usaha ya, pengawasan suatu usaha mencegah jangan sampai peristiwa melanggar atau melawan hukum terjadi, dihindari lagi, jangan sampai terjadi peristiwa melawan hukum. Nah itu yang disebut dengan usaha, yang disebut dengan pengawasan. Caranya biasanya bagaimana cara pengawasan itu? Jadi jangan sampai simpel melanggar hukum terjadilah peristiwa melanggar hukum terjadi ya. Caranya gimana biasanya? Coba, caranya apa? Caranya gimana? Bingung? Udah tulis aja dulu kalau bingung. Tulis. Pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada pengawasan langsung dan yang kedua ada pengawasan tidak langsung. Sekali lagi ya, pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara. Masih cara mengawasi kan ada dua cara melakukan pengawasan. Ada dua cara melakukan pengawasan. Yang pertama ada disebut pengawasan langsung dan yang kedua pengawasan tidak langsung. Ulangi Adinda tulis baca lagi Adinda. Pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada pengawasan langsung dan yang kedua ada pengawasan tidak langsung. Ya, jadi cara mengawasi ada dua cara. Tadi kan udah tahu ya bahwa bentuk penegakan hukum tadi adalah dengan pengawasan. Nah, pengawasan ternyata memiliki dua cara.
Ada pengawasan langsung, ada pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung contohnya gimana? Biasanya bentuknya gimana? Pengawasan langsung. Coba. Belum pernah lihat, bentuk itu salah kan akan bekerja, isu kan harus tahu. Saudara diberikan, coba lakukan pengawasan langsung, kemana bentuknya? Sabila nih Kak, Sabila, baca lagi Sabila, coba mana wajahnya Neng, nggak kelihatan, sepotong kelihatannya. Contoh kameranya, videonya agak di ini kan, agak dikebawahkan, tumpulkan. Silakan Sabila, baca. Pengawasan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu pengawasan langsung, dan pengawasan tidak langsung. Nah, jadi pengawasan itu ada pengawasan langsung, ada pengawasan tidak langsung. Nah, kalau pengawasan langsung itu pengawasan yang diadakan atau dilakukan ketika pengawasan langsung suatu pengawasan yang diadakan untuk mengetahui secara langsung ya kegiatan itu dilaksanakan gitu. Jadi secara langsung pada saat kegiatan itu dilakukan. Jadi kalau kita lagi memeriksa nih, lagi mengawasi langsung, misalnya memeriksa langsung, melakukan pengawasan langsung terhadap orang yang atau gini lah, misalnya biar paham ya. Misalnya kita sedang melakukan pengawasan langsung terhadap pengawasan lagi ya. Contoh kan tadi bahwa pengawasan ada dua macam, ada pengawasan langsung, ada pengawasan tidak langsung. Nah, pengawasan langsung mah pengawasan yang diadakan pada saat kegiatan itu sedang dilaksanakan. Gitu. Pada saat kegiatan itu sedang dilaksanakan, misalnya kita sedang mengawasi pelanggaran lalu lintas, misalnya pelanggaran lalu lintas. Nah langsung, jadi kita memonitor langsung ke area yang diduga sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Jadi langsung ya, caranya cuma bisa inspeksi ke lapangan, ya langsung kita datang ke jalan itu, misalnya biasanya Pak ini sering terjadi pelanggaran teh, misalnya ya kalau di Ciamis misalnya sering terjadi pelanggaran teh yang terhadap lalu lintas yang lewat di depan toko Jogja misalnya, kadang-kadang pakai helm, kadang melawan arah kan begitu ya. Kalau saya lihat di Ciamis tuh di depan toko Jogja tuh kadang-kadang melawan arah, harusnya kan itu jalan perbodan kan, harus satu arah dari selatan ke utara, tapi kenyataan kadang-kadang suka ada motor ya yang dari utara ke selatan, itu kan melanggar itu. Nah, jadi pengawasan langsung pengawasan yang dilakukan ketika kegiatan itu kegiatan itu sedang berlangsung, sedang dilaksanakan gitu. Misalnya saya ingin mengawasi pelanggaran lalu lintas di depan toko dia cicing nongkrong dirinya gitu, ningali berapa orang kendaraan bermotor yang melanggar, apakah karena tidak pakai helm, apakah karena melawan arah misalnya gitu kan, langsung dikasih. Jadi dengan cara biasanya pengawasan langsung itu supaya datang ke tempat yang akan diawasi itu gitu. Atau bisa juga dengan teknologi modern sekarang ya. Nah, pengawasan langsung itu bisa tidak usah datang ke sana, tapi melalui layar monitor. Misalnya saudara ingin melihatnya seberapa besarnya orang melanggar lintas di depan toko Jogja tadi ya, misalnya kan nggak usah datang ke sana, nggak apa-apa, tapi saudara bisa lihat dari layar monitor. Sama di depan area Jogja itu sudah dipasangnya CCTV kan. Nah langsung melihat di monitor berdasarkan rekaman CCTV. Jadi CCTV kan menggambarkan kegiatan yang terjadi di depan toko Jogja kan, kegiatan lalu lintas yang terjadi. Nah saudara tidak usah datang ke depan toko Jogja, dia mana layar monitor nyalikan. Pernah tak lihat ketika ada orang di lampu lintas misalnya berboncengan nggak pakai helm, suka ada peringatan itu yang pakai motor ini bajunya itu pakai helmnya kan suka gitu. Pernah nggak lihat yang gitu? Nah itu berarti orang itu tidak ada di sana, orang nama kan tidak ada di lokasi itu, tapi dia bisa mengawasi melalui CCTV gitu. Nah itu juga termasuk pengawasan. Jadi bisa langsung datang ke lokasi ya, akan kita awasi, atau saudara cukup memonitor dari sisi CCTV kan peristiwa itu dilihat dengan CCTV gitu. Tapi langsung kejadiannya tidak bukan rekamannya gitu.